kita akan membahas tentang jaringan pada daun berdasarkan soal jelaskan jaringan penyusun daun. Apa saja kira-kira jaringan penyusun daun ya? Mari kita langsung ke bahasannya. Nah, jaringan pada daun kurang lebih memiliki gambar seperti ini. Saya akan jelaskan dari gambar ini dan nanti saya akan ulangi lagi, yaitu daun tersusun atas jaringan-jaringan yang kita sebut dengan epidermis atas pada bagian ini. Setelah epidermis atas terdapat jaringan palisade atau jaringan tiang, bentuknya seperti kotak-kotak seperti ini. Kemudian di bawah palisade ada bunga karang atau yang disebut dengan spon, bentuknya seperti ini. Di antara jaringan spon ini ada berkas pengangkut yaitu xilem dan floem. Nah, setelah itu terdapat lagi epidermis bawah. Kemudian di jaringan daun, epidermis bawah maupun epidermis atas itu mengalami modifikasi menjadi yang disebut stomata. Dari jaringan spon sampai ke bawah sini, sebelum epidermis bawah ya, itu kita sebut dengan mesofil atau daging daun. Nah, ini adalah kurang lebih gambar dari jaringan daun. Kemudian saya akan jelaskan lebih rinci jaringan daunnya, yaitu epidermis. Epidermis tadi ada pada bagian atas dan bawah ya. Nah, dia berperan sebagai pelindung jaringan di bawahnya, jaringan yang ada di dalamnya. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga bahwa epidermis pada daun itu dapat termodifikasi menjadi stomata. Stomata ini berperan untuk respirasi, yaitu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam rangka proses fotosintesis. Kemudian pada epidermis atas itu memiliki struktur yang lebih tebal daripada epidermis bawah karena di epidermis atas ini memiliki jaringan kutikula. Itu adalah jaringan yang berperan mencegah proses penguapan yang berlebihan pada daun. Kemudian saya jelaskan tentang mesofil daun. Nah, mesofil tadi kita sebut dengan daging daun ya. Daging daun itu terdiri dari yang pertama adalah jaringan palisade atau jaringan tiang tadi. Tadi nampak bahwa ada butiran-butiran klorofil di situ. Karena di jaringan palisade ini memiliki paling banyak klorofil. Tentunya berperan atau berfungsi untuk tempat fotosintesis. Kemudian mesofil yang kedua atau tersusun atas jaringan spon atau bunga karang. Di sini klorofilnya lebih sedikit daripada di jaringan palisade dan tetap berfungsi sebagai proses sebagai tempat fotosintesis. Yang ketiga ada jaringan pengangkut atau berkas pengangkut. Berkas pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Seperti yang diketahui bahwa xilem itu berperan mengangkut air dan garam mineral, sedangkan floem nanti akan mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Di jaringan daun itu nanti terkadang ada jaringan tambahan lain seperti sel kristal dan sel kelenjar. Ini biasanya untuk sekretory ya. Nah, kita dapat simpulkan dari pertanyaan, jaringan-jaringan daun itu tersusun
atas apa saja, yaitu terdiri dari epidermis, jaringan palisada atau tiang, jaringan spon atau bunga karang, berkas pengangkut yaitu xilem dan floem, ada juga stomata, dan terkadang ada jaringan tambahan yang lain. Baik, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri, sampai jumpa.